Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 1D, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Negeri Timur. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang memaksimalkan laba. Jadi, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pengertian laba, pengertian memaksimalkan laba, tujuan memaksimalkan laba, dan cara memaksimalkan laba. Yang pertama, kita akan melihat pengertian laba. Laba adalah penghasil bersih atau imbalan dari aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran, yang sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasi perusahaan. Laba seringkali dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi perusahaan. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Maka akan dapat diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda antara laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Yang kedua, kita akan melihat pengertian memaksimalkan laba. Memaksimalkan laba adalah suatu upaya pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan. Keuntungan atau laba merupakan tujuan utama suatu perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Keuntungan inilah yang mengarahkan produsen untuk mengalokasikan sumber daya ke proses produksi tertentu. Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanaman modalnya setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Keuntungan total merupakan penerimaan total dikurangi dengan biaya total. Secara matematis, laba diturunkan rumus nilai sama dengan TR kurang TC. Perusahaan dapat dikatakan memperoleh keuntungan apabila selisih bernilai positif, di mana TR harus lebih besar daripada TC. Tanpa diperoleh laba, perusahaan tidak dapat memenuhi tujuan lainnya, yaitu pertumbuhan yang terus-menerus dan tanggung jawab sosial. Untuk menjamin agar perusahaan mampu menghasilkan laba, maka manajemen perusahaan harus merencanakan dan mengendalikan dua faktor, yaitu faktor pertama pendapatan dan faktor kedua biaya. Sementara itu, laba dalam akuntansi sendiri didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk mempresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi, teori akuntansi sampai saat ini belum mencapai kemantapan dalam pemaknaan dan pengukuran laba. Laba merupakan selisih antara penerimaan total dan biaya total. Penerimaan total sama dengan jumlah yang diterima dari penjualan produk, atau Q kali P. Untuk memaksimalkan laba yang diperoleh setiap perusahaan, bisa dicapai melalui bermacam-macam cara. Antara lain ialah melalui efisiensi di semua bidang, seperti produksi, sumber daya manusia, maupun keuangan. Dalam teori ekonomi mikro, tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan. Secara teoritis, laba adalah kompensasi atau risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Semakin besar risiko, semakin pula laba yang diperoleh. Yang ketiga, kita akan melihat tujuan perusahaan memaksimalkan laba. Tujuannya
Yang pertama, kegiatan memproduksi sampai tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Yang kedua, perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain. Yang keempat, kita akan melihat cara memaksimalkan laba. Ada 3 cara dalam memaksimalkan laba. Yang pertama, pendekatan totalitas. Pendekatan totalitas membandingkan pendapatan total TR dengan biaya total TC. Pendapatan total adalah sama dengan jumlah unit output yang terjual atau Q dikalikan harga output per unit. Jika harga jual per unit output adalah P, maka TR sama dengan P kali Q. Pada saat pembahasan teori biaya, kita telah mengetahui bahwa biaya total TC adalah sama dengan biaya tetap FC ditambah biaya variabel FC, maka TC sama dengan FC tambah VC. Dalam pendekatan totalitas, biaya variabel per unit output dianggap konstan, sehingga biaya variabel adalah jumlah unit output Q dikalikan biaya variabel per unit. Jika biaya variabel per unit adalah V, maka VC sama dengan V kali Q. Dengan demikian, nilai sama dengan PQ kurang FC tambah VQ. Cara yang kedua, pendekatan rata-rata. Dalam pendekatan ini, perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata atau AC dengan harga jual output atau P. Laba total adalah laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Maka nilai sama dengan P kurang AC dikalikan dengan Q. Dari persamaan ini, perusahaan akan mencapai laba bila harga jual per unit output atau P lebih tinggi dari biaya rata-rata atau AC. Perusahaan hanya mencapai angka impas bila P sama dengan AC. Keputusan untuk memproduksi atau tidak didasarkan perbandingan besarnya P dengan AC. Bila P lebih kecil atau sama dengan AC, perusahaan tidak mau memproduksi. Yang ketiga, pendekatan marginal. Analisis marginal ini mirip dengan analisis mencari kepuasan maksimum. Analisis ini mendasarkan pada satu konsep, yaitu keuntungan marginal, yakni tambahan keuntungan total sebagai akibat tambahan satu unit output. Untuk mencari jumlah output yang menghasilkan keuntungan maksimum, dapat digunakan patokan sebagai berikut. Jika keuntungan marginal masih positif dengan menambah satu unit output, maka output harus ditambah, dan apabila keuntungan marginal negatif dengan menambah satu unit output, maka output harus dikurangi sampai keuntungan atau laba marginal sama dengan 0. Dalam pendekatan marginal, perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal atau MC dengan pendapatan marginal MR. Laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC. Suatu perusahaan akan menambah keuntungannya apabila menambah produksinya pada saat MR lebih besar dari MC, yaitu hasil penjualan marginal MR melebihi biaya marginal MC. Sekian pembahasan kita tentang memaksimalkan laba. Terima kasih.